Halo guys, balik lagi di Share Channel bersama gue Share Williams. How are you today guys? Anjay, mentang-mentang rambut gue udah baru nih guys, udah berubah warna sekarang ya. Jadi agak kebule-bulean dikit ya. Oke, hari ini gue akan membahas fitur brake hold yang ada di all new HR-V ini guys. Fiturnya yang ini dia guys, brake hold. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, di-share dulu video ini. Thank you. Jadi guys, selain fitur andalannya yaitu Honda Sensing yang terdapat di all new HR-V ini, masih ada beberapa fitur lainnya seperti salah satunya yang akan gue bahas hari ini, yaitu fitur brake hold. Brake hold ini fungsinya adalah untuk menahan rem kaki nih guys. Jadi dia nahan rem kaki ketika di posisi D tanpa kita nginjek rem. Ya salah satu contohnya nih, kalau misalkan kita lagi berada di lampu merah atau lagi menghadapi kemacetan, biasanya kan gue nih sebagai pengguna mobil matic tuh kaki pasti harusnya nginjek rem terus gitu kan, pegel gitu lama-lama guys. Atau biasanya kalau nggak mau pegel kakinya, kita pindahin ke netral baru kita pakai rem tangan kan. Nah, fitur brake hold ini lebih simple lagi guys. Kita tidak perlu melakukan semua itu. Jadi kalau misalkan pakai brake hold nih guys, di depan ada lampu merah atau macet, kita cukup injek rem sampai mobilnya benar-benar berhenti, udah kita bisa lepas kakinya. Sesimpel itu guys. Nggak perlu pencet ini itu lagi. Nih guys, sebagai salah satu contoh nih ya, anggap kita sedang berada di kemacetan nih ya, atau enggak kita mau lewat lampu merah nih di depan nih ya. Caranya begini, kita aktifin dulu fitur brake hold-nya. Nah, sini udah kelihatan kan guys, ada tulisan brake hold system standby. Ini indikator yang tulisan brake hold ini, itu menandakan fitur ini sudah aktif dalam keadaan standby. Udah, kita coba jalan sekarang. Anggap di depan ini kita lampu merah nih, kita rem, kita injek rem sampai mobil bener-bener berhenti seperti ini. Kemudian kita lepas aja udah, nih. Nah, dia akan timbul huruf A ini nih guys nih. Ini artinya si brake hold ini sedang aktif, jadi sedang digunakan lah gitu. Kayaknya ya, A itu aktif sih kalau menurut gue. Jadi brake hold yang atas itu menandakan standby. Si huruf A ini menandakan kita sedang menggunakan fitur ini saat ini, karena mobilnya dalam keadaan berhenti memakai fitur brake hold ini guys. Cukup kita lepas aja kaki kita, udah nggak perlu gerakin persneling ataupun pencet rem tangan. Ini sesimpel ini guys. Dan ini posisi masih di D nih, kalian bisa lihat ya, kaki gue udah gue lepas dari rem. Nah sekarang kita contohin lagi. Udah jalan nih di depan nih guys, udah hijau lampu merahnya. Kita langsung aja injek pedal gasnya, udah kita langsung jalan lagi. Nah, anggap lagi di depan ini ada macet ya. Macet. Kita injek lagi pedal remnya sampai benar-benar mobil berhenti. Udah, kaki dilepas lagi. Nggak perlu pegel. Kaki nginjek pedal rem terus kan, nggak perlu guys, walaupun posisi persneling ada di D itu ya. Ini yang gue bilang sangat amat membantu sekali di keadaan macet. It's good. Anyway guys, fitur ini tidak akan aktif jika seatbelt ini tidak terpasang guys. Ini gue kasih contoh ya. Ini dalam keadaan aktif brake hold ini, gue akan lepas seatbelt gue, apa yang akan terjadi? Nah, ketika kita lepas seatbelt ini, dia otomatis pindah ke parking brake yang ini nih, rem tangan. Jadi masih safety banget kan? Jadi intinya harus selalu terpasang seatbeltnya guys ya. Tapi ya walaupun kita lupa pakai pun, dia otomatis pindah ke ini sih, ke parking ya, ke parking sistem rem tangan. Begitu. Begitupun kalau kita nggak pakai seatbelt nih guys, kita nggak bisa aktifin nih. Gue contohin ya, gue lepas dulu seatbeltnya, terus gue pencet brake hold-nya. Nah, indikatornya bilang nggak bisa karena gue nggak pakai seatbelt. Gitu guys. Tapi nih guys, ada simpang siurnya juga nih tentang fitur brake hold ini. Ada sebagian orang menganggap bahwa fitur brake hold ini akan merusak gearbox katanya, karena kan ketika aktifnya fitur brake hold ini, posisi persneling itu di posisi D guys. Nah, jadi itu katanya memungkinkan untuk bisa merusak gearbox. Tapi kalau menurut gue nih guys, Honda menciptakan fitur brake hold ini ya memang untuk seperti itu gitu loh. Biar kita nggak perlu mindahin persneling ke mana, ke N, ke R, ke P, apa segala macem lah.
Jadi untuk sesimpel itu, jadi untuk hal-hal yang simpang siur itu menurut gue sih kayaknya nggak mungkin deh, aman-aman aja sih. Kecuali bedanya kalau memang mobil yang nggak ada fitur brake hold, tapi kita ngerem dengan cara yang masih di D, kita rem terus, itu berkemungkinan untuk merusak gearbox. Begitu sih kalau opini dari gue ya. Sebenarnya sih guys, fitur brake hold ini akan sangat lebih berfungsi ya kalau situasi kita sedang berada di tanjakan nih, tanjakan curam, apalagi keadaannya macet nih ya. Di tanjakan itu kita macet dan di belakang ada mobil yang udah mepet banget sama mobil kita. Nah itu akan sangat lebih membantu guys, karena kan seperti yang kita tahu perpindahan dari pedal rem ke gas itu ada jeda ya, dan itu akan membuat mobil jadi mundur tuh. Nah dengan adanya fitur brake hold ini bisa nahan guys. Walaupun ya seperti yang kita tahu mobil Matic itu nggak terlalu signifikan juga mundurnya, walaupun posisi di D ini ya, ketika ditanjakan paling mundur dikit aja sih, jadi masih aman sih tanpa brake hold ini ya. Ya tapi kalau posisinya mepet banget dan kitanya kayak tegang gitu ya kalau posisi macet di tanjakan, ya tetap fitur ini sangat membantu sih guys. Ya kalau gue pikir-pikir sih sebenarnya fitur ini lebih cocok di mobil manual gak sih guys? Ya nggak tahu deh. Kalau untuk kekurangannya sih guys hanya berada pada letak aja sih posisinya ya. Ini posisi di sini tuh kurang efisien nih menurut gue, karena ini agak-agak beresiko ya. Apalagi yang biasa bawa anak kecil nih guys, ini beresiko keinjek atau ketekan gitu kan. Kayaknya akan lebih efisien lagi kalau sebelah sini kali ya. Nih bisa sebelah sini, sebelah mana kayak banyak ini pedal ini. Space kosong nih Pak Honda. Ya overall sih ini membantu sekali guys. Nah jadi seperti itu guys. Jadi semua fitur yang ada di all new HR-V ini, walaupun gue belum bahas semuanya ya, itu akan sangat membantu untuk si pengemudi lah intinya guys. Tidak ada fitur yang percuma di sini. Ya udah sekian dulu video hari ini guys. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya yang nonton. Jangan lupa juga di-share ya, dibantu terus channelnya gue guys. Thank you for watching.